Oke, selamat berjumpa kembali di pembahasan persamaan trigonometri ya. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana menentukan akar-akar dari persamaan trigonometri yang bentuk sederhana ya, yang biasa yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana menentukan akar-akar persamaan trigonometri bentuk kuadrat, yaitu dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama, ingat bahwa nilai sinus x berkisar di antara negatif 1 dan 1 ya. Bukan di antara, berkisar dari negatif 1 sampai 1. Begitu juga dengan nilai kosinus. Jadi kalau satu saat kita menemukan bahwa sinus alfa sama dengan di atas 1 atau lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1, maka dia tidak memenuhi. Begitu juga dengan nilai kosinus. Misalkan diperoleh cos alfa sama dengan negatif 2. Nah, itu kita abaikan saja karena tidak memenuhi syarat sebagai nilai kosinus, yaitu harus berkisar dari negatif 1 sampai 1. Nah, yang kedua, tentu saja kalian harus terampil dalam memfaktorkan atau membentuk kuadrat sempurna untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, ada beberapa bentuk soal untuk persamaan trigonometri bentuk kuadrat tidak tampak seperti bentuk persamaan kuadrat, dan itu bisa kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat dengan menggunakan misalnya identitas trigonometri atau persamaan lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba satu soal berikut ya. 2 sin kuadrat 2x dikurangi 7 sin 2x ditambah 3 sama dengan 0 untuk x dari 0 sampai 2π. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut, kita langkah pertama adalah bagaimana memfaktorkan dari persamaan ini ya. Biar mudah, kita akan ubah atau kita akan misalkan sebuah variabel lain, boleh p, boleh y, boleh m, boleh apa saja ya. Kita gunakan p misalnya ya. Kita misalkan sebuah variabel p ini adalah sin 2x. Sehingga persamaan kuadrat ini kita bisa tuliskan menjadi 2p kuadrat ya dikurangi 7p ditambah 3 sama dengan 0. Setelah itu kita akan faktorkan. Nah, untuk memfaktorkan bentuk ini kita bisa seperti biasa caranya ya. 2 dikalikan 3 berapa ini? 6 ya. Nah, 6. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 ini adalah kita faktorkan menjadi perkalian bilangan di mana jumlah dari faktor-faktornya tersebut adalah negatif 7. Kan harus negatif 7 ini ya. Ini kan bisa 2 kali 3 tadi ya, 2 kali 3, ini kan jumlahnya 5. Negatif 2 kali negatif 3 jumlahnya negatif 5. Yang kita inginkan adalah yang jumlahnya negatif 7 kan, ini berarti kita bisa tuliskan menjadi negatif 6 kali negatif 1 ya. Ini akan kita gunakan ya. Oke, negatif 6 kali negatif 1, 6. Negatif 6 tambah negatif 1 adalah negatif 7. Sehingga kita akan faktorkan begini. 2p kuadrat ini kan bisa difaktorkan menjadi 2p dikalikan p ya. Nah, kita tuliskan dulu begitu. Sekarang kita lihat ini negatif 6. Negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3 kan. Kita simpannya silang di sini. Negatif 1 dibagi 1. Ini kan koefisien p-nya 1 ya. Berarti negatif 1 dibagi 1 adalah negatif 1. Kita simpan silang di sini. Oke, kita langsung peroleh ya. Sehingga kita dapatkan 2p kurang 1 sama dengan 0 atau p sama dengan 3. Ini kita peroleh berarti p-nya setengah ya. Jadi p-nya setengah dan p2-nya adalah 3. Nah, kita kembalikan lagi. Tadi sin p itu apa? Tadi p itu apa? P itu kan sin 2x ya. P itu adalah sin 2x. Nah, ini kan p sama dengan sin 2x. Berarti untuk p sama dengan 3 ini jelas tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan bahwa nilai sin itu berkisar dari negatif 1 sampai 1. Berarti ini bisa kita abaikan.
ya. Ini bisa kita abaikan karena dia tidak memenuhi. Sehingga kita hanya punya sebuah nilai P yaitu sama dengan setengah. Nah, berarti kalau dikembalikan lagi P tadi kita misalkan sebagai sin 2X, maka kita peroleh sin 2X sama dengan setengah. Sin 2X sama dengan setengah. Oke. Nah, sin itu bernilai positif di kuadran 1 dan 2. Berarti kita akan cari himpunan penyelesaiannya. Pertama untuk di kuadran 1 ya. Kalau sin 2X sama dengan setengah, nah sin alfa sama dengan setengah alfa kan 30 derajat. Alfanya 30 derajat. Atau karena di sini dimintanya dalam bentuk V radian, berarti itu kan 1/6 V radian ya. 1/6 kali 180 derajat kan 30 derajat ya. Berarti ini untuk di kuadran 1 kita peroleh 2X-nya sama dengan 1/6 V ditambah K kali 2V. Atau X-nya sendiri kita peroleh menjadi dibagi 2 ya. 1/12 V ditambah K kali V. Oke, untuk K-nya sama dengan 0, kita peroleh X1 ini sama dengan 1/12 V ditambah 0 V ya. Berarti ini sama dengan 1/12 V. Untuk K-nya sama dengan 1, ini kita peroleh X2 berarti 1/12 V ditambah 1 kali V, yaitu 1/12 V ditambah 12/12 V, berarti menjadi 13/12 V. Oke, lanjut. Ini kan untuk di kuadran 1 ya. Oh ya, kita berhenti di K sama dengan 1 karena nanti kalau K-nya 2 berarti menjadi 1/12 V ditambah 2 V. Udah lewat dari batas 0 sampai 2 V. Sehingga berhenti sampai K sama dengan 1. Nah, untuk K-nya sama dengan untuk di kuadran 2 ya, berarti itu kan bentuknya kalau sudutnya di kuadran 2 180 derajat dikurangi alfa atau V kurang alfa. Sehingga 2X-nya menjadi V dikurangi 1/6 V ya ditambah K kali 2V. Atau X-nya sama dengan ini kan 1 V atau 6/6 V kurang 1/6 V menjadi 5/6 V ditambah dibagi 2. Ini kan 5/6 V ya, karena ruas kiri dibagi 2 maka ruas kanan pun dibagi 2 ya, menjadi 5/12 V. Nah, tambah K kali V dibagi 2 juga. Oke, untuk K-nya sama dengan 0, berarti ini kan sudah sampai X2 ya. Kita peroleh X3 yaitu 5/12 V ditambah 0 V. Ini berarti sama dengan 5/12 V. Untuk K-nya sama dengan 1, ini kita peroleh X yang keempat, berarti 5/12 V ditambah 1 V ya, atau 12/12 V. 12/12 ditambah 5/12, 17/12 V. Kita peroleh ada 4 akarnya ya, berarti ini 1/12 V, 13/12 V, 5/12 V, dan 17/12 V. Sehingga bagaimana menuliskan himpunan penyelesaiannya ya, tetap ini kita susun dari yang terkecil aja ya. Berarti ini kita mulai dari 1/12 V, lalu berapa? 5/12 V, lalu yang ketiga 13/12 V, dan yang terakhir 17/12 V. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini kuncinya untuk menyelesaikan soal bersamaan trigonometri bentuk kuadrat. Pertama, kuncinya kalian harus kompeten dalam memfaktorkan atau juga mungkin melengkapkan kuadrat sempurna. Intinya menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Yang kedua, kalian juga harus ingat bahwa kisaran nilai sinus maupun kosinus yaitu dari negatif 1 sampai 1. Jadi kalau ada nilai di luar itu, maka dia nilainya tidak memenuhi, bisa diabaikan ya. Yang ketiga, nah untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, ingat kembali di materi sebelumnya ya, di kuadran mana dia berlaku ya. Begitu penjelasan untuk contoh pertama, mudah-mudahan kalian bisa paham. Kita nanti akan bahas lagi untuk soal-soal yang lainnya. Terima kasih.